Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Revan Nabil Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu FHRP. FHRP atau First Hop Redundancy Protocol adalah sekumpulan protokol yang dirancang untuk memberikan redundansi pada default gateway di sebuah jaringan, sehingga jika router yang bertindak sebagai gateway utama itu mati, koneksi host keluar subnet itu tidak terputus. Masalah yang diselesaikan oleh FHRP itu jadi setiap host dalam satu subnet itu biasanya hanya dikonfigurasi dengan satu default gateway. Nah, kalau router itu mati, semua host itu akan kehilangan akses ke luar subnet meskipun ada router lain yang masih hidup di jaringan yang sama. Nah, FHRP itu mengatasi single point of failure ini. Untuk ilustrasinya, nah seperti ini ya teman-teman. Ada host, lalu ada virtual gateway itu via FHRP-nya, lalu ada dua router. Yang satu aktif, lalu yang kedua itu standby. Jadi bisa siap-siap ambil alih kalau router utamanya itu mati. Nah, lalu FHRP itu ada beberapa protokolnya. Yang pertama itu HSRP atau Hot Standby Router Protocol, yang dimana itu cuman hanya untuk Cisco ya. Jadi khusus untuk Cisco. Kalau HSRP konsepnya itu aktif dan standby. Jadi ada HSRP V1 dan V2. Kalau V2 itu mendukung IPv6. Lalu ada juga timer defaultnya, hello-nya 3 detik dan hold-nya 10 detik. Lalu ada VRRP atau Virtual Router Redundancy Protocol. Open standar berarti ini bisa digunakan oleh vendor manapun ya. Konsepnya itu mirip seperti HSRP, tapi istilahnya itu jadinya master sama backup. Kelebihan VRRP itu bisa memakai IPv6 salah satu router sebagai virtual IP. Jadi tidak wajib IP terpisah ya. Nah, beda dengan HSRP yang selalu butuh virtual IP tersendiri. Itu salah satu kelebihannya. Lalu ada GLB atau Gateway Load Balancing Protocol, yang ini juga khusus punya Cisco. Beda dari dua yang di atas, kalau GLB itu mendukung load balancing. Jadi beberapa router bisa sama-sama aktif meneruskan trafik secara bergantian. Jadi bukan cuma satu saja yang aktif dan sisanya nganggur. Jadi bisa barengan kirimkan trafiknya ya. Satu router itu jadi AVG atau Active Virtual Gateway, yang dimana mengatur pembagian virtual MAC ke router-router lain, atau AVF, Active Virtual Forwarder. Nah, lalu ada yang komennya itu salah satunya preemption. Preemption itu opsi yang menentukan apakah router dengan prioritas lebih tinggi akan merebut kembali peran aktif begitu ia pulih dari kegagalan. Lalu ada priority, yang dimana menentukan router mana yang aktif atau jadi master. Kalau nilai priority-nya lebih tinggi, itu biasanya akan menang. Lalu ada autentikasi. HSRP dan VRRP itu mendukung autentikasi plain text atau hash MD5 supaya router asing itu tidak bisa ikut nimbrung ke dalam grup. Preemption itu yang menentukan apakah si router ini akan merebut kembali haknya untuk jadi aktif. Nah, caranya itu dengan melihat priority. Misalkan ada dua router. Yang satu priority-nya itu 110 dan yang satu itu 100. Maka yang akan mengambil alih peran utama itu priority-nya yang paling tinggi, alias router yang priority-nya itu 110. Nah, mungkin segitu saja untuk penjelasan FHRP. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih.
Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini kita akan praktek FHRP ya. Di sini kita buat dulu topologinya. Ini kita buatnya yang simple aja ya, antar dua router. Mirip seperti ilustrasi sebelumnya ya. Sini pakai switch. Nah, kita sambungkan. Lalu kita ini ganti dulu namanya jadi R1. Yang ini jadi R2. CLI mix ini biar kelihatan. Jadi untuk virtual gateway-nya itu kita pakai 192.168.1.1 ya. Jadi untuk interface ini kita add-nya yang 2.1.2. Nah, lalu di sini kita ketik standby untuk FHRP-nya ya, standby 1. Nah, di sini 1 itu menandakan standby-nya grup mana nih. Jadi kalau pastinya ada dua router ya untuk FHRP. Jadi sebisa mungkin atau harus itu wajib standby-nya itu dalam grup yang sama. Jadi di sini kita pakai standby 1. Nah, di sini kita masukkan IP address untuk virtual gateway-nya alias 11. Lalu kalian ketik lagi di standby 1 untuk priority-nya itu, karena default-nya itu 100, kita untuk router 1 kita tinggikan jadi 110. Nah, di sini bisa kalian lihat yang awalnya standby itu jadi aktif karena router 1 itu yang pertama. Standby priority 1, standby 1 priority 110. Lalu kita ketik lagi standby 1 preamp. Jadi preamp itu semisalkan router 1 mati, misalkan ada gangguan lalu nyala lagi, preamp itu jadi si router 1 itu bisa mengambil alih kembali peran utamanya sebagai router yang aktif, bukan yang standby. Jadi untuk router utama, preamp itu wajib ya. Nah, lalu kalian bisa lihat do show standby BR. Nggak salah. Nah, di sini ada ya interface grup 1 priority-nya 110. Lalu P ini indicates configured to preamp. Jadi di sini preamp-nya itu aktif. Standby-nya belum ada, dan di sini ada virtual IP-nya. Dan sudah ya seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian mau menghapus standby-nya atau konfigurasi HSRP-nya, maka kalian harus menulis ulang kembali setiap settingan ini. Jadi jangan itu ya teman-teman. Sebisa mungkin jangan diganti kalau untuk HSRP karena akan ribet lagi. Oke, sudah selesai di router 1, kita ke router 2. Lalu kita tambahkan IP address untuk yang ini .1.3. Nah, lalu kita standby. Kalau yang ini langsung aja standby 1 IP 192.168
1.1. Nah, sudah ya teman-teman, ini kita percepat. Nah, harusnya dari awalnya speak jadi standby. Kita lihat. Do show standby. Kebalik. Nah, di sini state-nya itu standby ya. Grup 1 priority-nya di sini default-nya itu 100 ya. Untuk yang aktif di sini kelihatan. Jadi router mana yang aktif. Di sini juga bisa kalian lihat router mana sih yang jadi standby. Nah, di sini sudah ada ya. 192.168.3. Oke, sekarang di PC. Kalian ke desktop seperti biasa. Untuk PC itu 10 aja. Untuk gateway, nah untuk gateway-nya kita masukkan virtual IP-nya. Sudah ya teman-teman. Nah, di sini kita pakai ping. Jangan pakai ini, nanti malah langsung pingnya ke IP address routernya langsung. Di sini kita ping. Nah, langsung TTL ya teman-teman, berhasil. Oke. Sekarang karena router 1 itu yang aktif, gimana kalau kita matikan? Interface get no shutdown. Shutdown ya. Nah, jadi down tuh. Oh, jadi down guys. Di sini kita ping. Dan awal-awal itu pasti akan RTO ya. Tapi di sini langsung TTL ya teman-teman. Karena pasti itu butuh waktu untuk si router 2 untuk mengambil alih. Tuh di sini langsung jadi aktif ya teman-teman. Itu agak lama, beberapa detik, tidak cukup lama ya. Cuman beberapa detik, tapi di sini masih bisa TTL. Padahal router 1 itu mati. Kita aktifkan lagi. No shutdown. Kita tunggu beberapa detik. Ininya masih kuning ya. Kita percepat. Nah, di sini dari speak ke standby, langsung dari standby ke aktif. Dan ini berubah jadi standby lagi. Kenapa? Karena ada preamp ya teman-teman. Kita ping lagi. Itu pasti RTO dulu. Nah, di sini langsung juga jadi TTL, berarti berhasil. Nah, begitu teman-teman untuk konfigurasi FHRP ya. Mungkin sekian untuk praktek kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih.